印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 491-495. Hahaha, perang. Qintian, meskipun Anda adalah pembangkit tenaga listrik di puncak Dodi, yang terkuat dari beberapa orang di sekitar Anda hanyalah penyempurnaan Kaisar Do Bintang 8. Anda harus tahu lebih baik dari kami celah antara Do Bintang 9 Kaisar dan Kaisar Do Bintang 8, kan? Kau biarkan saja mereka mati. Di belakang Sefu, aura ganas muncul dari alis Raja Ular, lalu dia berbicara dengan tenang. Rupanya, di antara 9 suku besar klan Medusa, para pemimpin dari 8 suku telah berkumpul bersama, dan dengan tambahan Sefu setengah abadi yang kuat ini, peluang menangnya cukup tinggi. Justru karena saya tahu celah di antara mereka, saya memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan kata perang. Dan kamu tidak perlu agresif. Karena aku adalah kepala Legiun Pencinta Naga, aku harus cukup percaya diri untuk mundur dari klan Medusamu. Kalau tidak, bukankah itu permainan anak-anak jika saya tidak memindahkan gelar Raja Ming? Qintian menghadapi klan Medusa yang kuat di depannya, dan dia tidak takut. Seperti yang diharapkan dari Qintian, yang dikenal sebagai Raja Fudoming. Tapi, sekarang, bagaimana kamu bisa keluar? Sefu berdiri di samping 8 orang ular yang kuat, lalu dengan bangga. Hahaha, Sefu, saya pikir kamu sudah tua dan bingung. Apakah reputasi makmur Legiun Pencinta Nagaku, bukankah itu nama yang sia-sia? Jangan bicara tentang kekuatan setengah abadimu, bahkan jika itu adalah pertempuran abadi yang nyata, raja ini tidak akan takut. Qintian tertawa keras, dan kemudian 5 dewa energi hitam putih dengan kekuatan hidup dan mati perlahan berhenti. Berbalik dan diam di samping Qintian. Legiun Pencinta Naga, mungkinkah? Saat berikutnya, pupil Sefu tiba-tiba menyusut, seolah dia mengingat sesuatu. Himpunan, kecanduan naga. Qintian berteriak keras, dan aura mengerikan tiba-tiba muncul. Beberapa orang di mata setuju serempak, lalu langsung berpisah, dan berjalan pergi ke beberapa posisi di langit. Tidak baik, cepat dan hentikan mereka. Tampaknya merasa gelisah, Sefu berteriak keras, mengangkat tongkat piton di telapak tangannya, dan serangan mengerikan itu langsung menyerangnya. Raja Ular juga merasakan krisis, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba melonjak dengan Doki, dan menyerang Qintian dan yang lainnya di sampingnya. Sabu-sabu, 9 orang kuat dari klan Medusa melakukan serangan bersama, melonjak dalam sekejap, dan menyerang Qintian dan yang lainnya secara langsung. Menghadapi banyak pusat kekuatan klan Medusa, Qintian mencibir, dan kemudian 5 dewa energi hitam putih dengan kekuatan hidup dan mati bergetar hebat, dan pada saat berikutnya, mereka langsung melompati langit dan menghadapi 9 pembangkit tenaga listrik keluarga Medusa. Bersiul pergi. Bum bum bum. Brengsek. Raja Ular melihat ini, dan dalam 5 bola energi hitam dan putih, kekuatan hidup dan mati dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan, dan dia tidak berani langsung terganggu, memaksa. Pemimpin lain dari 8 suku besar Medusa tenggelam, dan mereka mencoba yang terbaik untuk melindungi diri mereka sendiri seperti Raja Ular. Sefu berkata dengan dingin, tapi dia tidak tahu kenapa. Di atas bola energi, kekuatan hidup dan mati bercampur dengan kekuatan merah menyala yang menakutkan, yang sangat meningkatkan tekanan pada Sefu. Sefu tidak punya pilihan selain menyerang Qintian dan kelompoknya, dan kekuatan hidup dan mati langsung muncul di tubuhnya, dan kemudian dia mengangkat tongkat Jiao Piton di tangannya. Dewa energi kekuatan menyerang bersama. Bum bum bum. Di antara lampu dan batu api, lingkaran demi lingkaran ledakan muncul dari langit, dan gelombang panas tak terlihat. Datang lingkaran demi lingkaran, membuat gurun yang sudah panas ini semakin panas. Batuk, batuk. Saat riak pertempuran perlahan menghilang, mata Sefu dan kelompoknya juga pulih. Di langit tidak jauh di depan Sefu, dengan Qintian sebagai pusatnya, Doki dari beberapa orang meningkat tajam, dan kemudian sinar Doki yang besar menutupi sisi Qintian, dan Doki yang mempesona perlahan membentuk raksasa yang menghancurkan langit, naga. Tubuh naga itu berwarna merah menyala, dengan inti obat sebagai mata naga dan kepala naga, mata miring sebagai cakar kiri depan naga, Fanyu sebagai cakar kanan di depan naga, Muchen mengendalikan pusat dari tubuh naga, dan Suan Mo bertanggung jawab atas tubuh naga. Ekor naga,
Mu Chenfeng dan Xuan Wanxin masing-masing bertanggung jawab atas cakar belakang dan kiri naga. Adapun Qintian, di punggung naga, sinar cahaya melonjak ke langit. Pemimpin, tanpa Ye Mo dan Xuan Ming, kekuatan formasi kecanduan naga kita tidak sekuat sebelumnya. Para pemimpin dari 8 suku Medusa ditambah penjaga kuil Medusa, saya khawatir kita kewalahan saat ini. Ah, Inti berkata dengan tenang. Jelas, dengan kekuatan jiwa yang sangat besar dari inti obat, dia telah menemukan kekuatan dari 8 pemimpin suku utama keluarga Medusa dan penjaga kuil Medusa, dan langsung berkata tanpa daya. Lagi pula, dengan hilangnya 3 kaisar petarung bintang 9, yaitu Raja Xuanling, Ye Mo dan Xuan Ming, pasukan pencinta naga mereka tidak sekuat sebelumnya, untuk berat. Aku tahu, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku punya caraku sendiri. Qintian merespons dengan lambat, dan kemudian pupil matanya yang gelap bergerak dengan cepat, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, di kaki Qintian, U200B sebuah lingkaran besar cahaya yang sangat misterius muncul, dan kemudian api merah menyala terus muncul, seperti neraka yang tidak bisa dihancurkan yang berdiri selamanya. Brengsek. Melihat ini, orang-orang Sefu di samping mau tidak mau memarahi sedikit. Jelas, mereka merasakan bau berbahaya dari naga emas yang menyilaukan di langit. Sefu senior, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan bantuan Qintian, aku khawatir kita tidak bisa menembus pertahanannya. Raja Ular di samping berbicara sedikit. Meskipun Sefu adalah pembangkit tenaga listrik semi-abadi, bahkan dengan tambahan 8 pemimpin suku Medusa lainnya, pertahanan Qintian tidak dapat dipatahkan dalam waktu singkat, karena Raja Ming Qintian yang tak tergoyahkan tidak biasa. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Kalau begitu mari kita bertarung. Sefu juga mengangguk dan mengiyakan kata-kata Raja Ular. Jika Qintian tidak memiliki api merah yang membara untuk menahan diri, dia bisa mencobanya, tetapi saat ini, api merah yang membara gelombang sedikit menekan orang-orang kuat dari klan Medusa, jadi jika mereka memaksa terobosan kali ini, saya khawatir harganya akan cukup berat, bukan itu yang ingin dilihat Sefu. Himpunan, menelan arai surga. Sefu berteriak tiba-tiba, dan kemudian tongkat piton Jiao di tangannya langsung terlempar ke langit oleh Sefu. Dengan kepergian staf piton Jiao, aura di tubuh Sefu sedikit merosot. Jelas, momentum besar barusan memiliki banyak bonus dari senjata abadi ini, tongkat piton Jiao. Sama seperti tongkat piton Jiao diangkat ke langit, itu berubah menjadi cahaya yang sangat menyilaukan, kemudian diangkat ke tingkat tertentu dan berhenti secara langsung. Mengumpulkan, Sefu berkata dengan dingin. Saat suara Sefu baru saja turun, mata 8 pemimpin suku Medusa semuanya berkedip dengan kesungguhan. Sabu-sabu. Setelah itu, tanpa ragu, sosok itu meledak dan langsung terbang ke langit. Ada total 9 sinar cahaya terang, yang memantulkan kemegahan yang ramping di langit. Bum bum bum. 9 pembangkit tenaga dari klan Medusa berkumpul seketika, dan kemudian berbaris di langit dalam bentuk tulang hering. Dengan munculnya herringbone, batang naga menghilang seketika, lalu berubah menjadi 9 sinar cahaya, yang disuntikkan ke tubuh 9 orang kuat dari keluarga Medusa. Qi Cheng Qi. Pada saat berikutnya, di luar sosok 9 orang itu, ular piton raksasa muncul dalam ukuran 100 meter. Piton yang menelan membuka mulut berdarahnya yang besar, menampakkan taring ganas itu, dan menatap naga emas tidak jauh dari Qintian dan rombongannya. Menelan langit. Ini berasal dari ular sanca yang menelan darah dari Raja Klan Medusa. Di belakang naga emas, Qintian menyipitkan matanya dan menatap ular sanca besar yang menelan tidak jauh dari sana. Meskipun ular piton yang menelan ini tidak memiliki warna di tubuhnya, aura besar yang terpancar dari lubuk jiwanya membuat Qintian sedikit gemetar. Piton yang menelan surga menelan formasi langit. Formasi ini mengklaim memiliki kemampuan untuk menelan langit dan melahap bumi, tapi aku tidak tahu apakah itu benar. Zhu Lao bergumam samar. Apa itu? Sepertinya ada bau yang suram dan menakutkan. Saat berikutnya, dengan mata Zhu Lao, ada juga hantu di kelompok Qintian. Di bawah gurun, Nudong berkata dengan heran. Hehe, keluarga kerajaan Xuanling telah bekerja sama dengan Solomon selama bertahun-tahun, dan tentu saja mereka memiliki beberapa hadiah, tetapi tidak ada salahnya. Orang-orang dari klan jiwa di samping berbicara perlahan, dengan nada meremehkan. Hehe, aku harus lebih mengandalkan orang dewasa. Ketika Nudong mendengar kata-kata itu,
dia langsung sangat gembira, karena bahkan jika ada energi hantu di kelompok Qintian, konsentrasinya jauh lebih kuat daripada klan jiwa di depannya. Awasi terus, formasi penelan surga vs. Formasi kecanduan naga, pertempuran ini hampir berakhir. Setelah orang-orang dari klan jiwa selesai berbicara, mereka memejamkan mata sejenak. Ketika Nudong dan beberapa bawahan di sekitarnya mendengar kata-kata itu, mereka segera menjadi waspada, karena mereka tahu bahwa tidak peduli apakah klan Medusa menang atau Qintian menang, kali berikutnya adalah pertempuran mereka. Kapten, saat kedua kelompok ini saling berhadapan, mari kita sembunyikan nafas kita. Kata anjing hutan, pergi. Tang Tang mendengar kata-kata itu, melirik Xiaoyan dan yang lainnya di kejauhan, lalu menggerakkan bibirnya sedikit. Bum bum bum. Di atas langit saat ini, langit yang semula cerah telah diselimuti hujan lebat dan awan petir. Di antara petir dan guntur, dua energi besar perlahan saling berhadapan di langit. Di satu sisi, ada hantu piton raksasa yang menelan langit dengan Sefu sebagai kekuatan utama dan para pemimpin dari 8 suku lainnya sebagai titik pendukung. Di sisi lain, itu adalah hantu naga emas dengan mata Qintian dan 8 anggota Legiun Pencinta Naga sebagai pembantu. Sabu-sabu. Saat berikutnya, seiring berjalannya waktu, kelompok Legiun Pencinta Naga, yang ditutupi oleh naga emas, tiba-tiba melonjak dalam dendam, jelas bersiap untuk serangan terakhir. Melihat ini, Sefu menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan kemudian roh juang yang menakutkan dari para pemimpin 8 suku berkumpul langsung di atas sosok besar ular sanca yang menelan. Menelan langit, telan langit dan melahap bumi. Sefu meraung, lalu menatap Qintian yang berdiri di atas naga emas. Pergi. Saat berikutnya, Sefu dan para pemimpin dari 8 suku besar mendorong dengan sekuat tenaga, dan segera, ular piton yang menelan dengan kekuatan untuk melahap langit dan melahap bumi membuka mulutnya yang besar dan tiba-tiba berjalan menuju Qintian. Sisi. Fluktuasi mengerikan di atas hantu ular sanca. Yang menelan menyebabkan ruang itu hancur dalam sekejap. Benar saja, itu memang formasi surga yang menelan. Qintian menghela nafas sedikit, dan kemudian api merah menyala yang sangat murni keluar dari pupilnya, dan kemudian langsung menempel pada hantu naga emas. Api merah menyala melekat pada hantu naga emas, dan naga emas meraung di langit, dan dunia berubah warna. Di bawah kecanduan naga, semuanya diam. Pupil Qintian meledak dengan nyala api yang sangat murni, auranya melonjak ke puncak, dan kemudian tangannya menghantam tempat ular piton yang menelan berada di depannya dan mengabaikannya. Ho ho ho, terobosan. Di langit, hantu naga emas dan ular piton hijau tiba-tiba bertabrakan. Gelombang yang mengejutkan menyebar dari langit, berubah menjadi riak menakutkan yang cukup untuk menghancurkan Kaisar Dou Bintang 5, menyebar kemana-mana. Angsa, Sefu mengayunkan tangannya, dan kekuatan yang lebih menyilaukan mengalir ke piton yang menelan, dan kemudian keduanya yang awalnya menemui jalan buntu, piton yang menelan itu benar-benar mencapai keuntungan yang mencolok. Sialan, Dou Qi dalam tubuh pembangkit tenaga setengah abadi benar-benar tidak sebanding dengan puncak Dou Di. Qintian mendengus dingin, dan kemudian rasa dingin muncul di pupil matanya. Qintian, formasimu yang haus naga sepertinya tidak seseram yang dikatakan legenda. Raja ular yang terus-menerus menuangkan energi ke ular sanca yang menelan langit tiba-tiba membuka mulutnya di belakang Sefu. Sialan, aku hanya bisa menggunakan kekuatan itu, kata Qintian dengan sedikit enggan. Meskipun kekuatan itu sangat besar, Qintian samar-samar bisa merasakannya. Tampaknya semakin banyak kekuatan yang digunakan, semakin kepribadiannya dan bahkan sifat manusianya perlahan terdistorsi. Tidak ada jalan. Saat berikutnya, pupil Qintian tiba-tiba melebar, karena dia dengan jelas melihat bahwa dua ular piton yang menelan dan naga emas, yang berada di jalan buntu di udara, dan api merah menyala di sekitar naga emas perlahan menghilang. Jika keluar seperti ini, saya khawatir itu hanya masalah waktu untuk kalah. Pergi. Qintian mendengus dingin, dan kemudian sosoknya bergetar. Minum. Beberapa anggota Legiun Pencinta Naga di belakang naga emas juga diam-diam mengangguk, dan kemudian ada pandangan bermartabat di mata mereka. Petik 2. Apakah kamu mengaku kalah? Di antara 8 pemimpin, seorang pemimpin yang berada di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 8 berkata. Ketika beberapa orang di sebelahnya mendengar kata-kata itu, mereka segera melihat ke atas, dan kemudian mereka melihat bahwa ular piton hijau yang menelan langit perlahan memaksa naga emas itu mundur. Sabu-sabu. Saat berikutnya,
Ular piton hijau memadamkan api merah menyala pada naga emas, dan hendak menerobos naga emas. Dari belakang naga raksasa emas datang energi hitam yang sangat besar. Nafasnya seperti hantu, penuh kengerian dan kengerian, sangat sunyi. Ho ho ho. Dengan restu dari energi hitam ini, warna emas benar-benar hilang dari tubuh naga emas. Kekuatan macam apa itu? Murid Sefu menyusut dengan kencang, dan perasaan ada yang tidak beres muncul secara spontan. Ho ho ho. Raungan panik muncul dari naga hitam. Kemudian saat berikutnya, naga raksasa hitam, yang ditekan oleh langit hijau menelan ular sanca selangkah demi selangkah, langsung berbalik dari pertahanan ke serangan. Di atas cakar naga hitam pekat, udara hitam mengelilinginya, dan kemudian langsung menamparkan ular sanca yang menelan itu. Sisi, Sky Swallowing Python ingin bertahan, tapi naga hitam legam itu bergerak terlalu cepat. Setelah cakar naga udara hitam menamparkan tubuhnya, gelombang sensasi terbakar di jiwanya tiba-tiba muncul, menyebabkan ular sanca yang menelan itu bergetar sedikit. Ki Cheng Ki. Python yang menelan memancarkan kemarahan di langit, dan kemudian kekuatan yang menakutkan muncul, siap untuk pergi ke naga hitam. Ho ho. Raksasa hitam itu meraung ke langit, lalu membuka mulutnya yang besar dan menggigit tubuh ular sanca yang menelan itu. Si. Python penelan digigit oleh naga raksasa hitam, dan dari mulut naga hitam, energi hitam pekat dan aneh tiba-tiba muncul di atas tubuh hijau Python penelan. Sabu. Python yang menelan tampaknya menyadari bahayanya, dan kemudian ekor ular besar itu tiba-tiba melambai, mencoba melepaskan diri dari serangan naga hitam. Tapi setelah mulut naga raksasa hitam itu menggigit ular sanca yang menelan itu, dia langsung melepaskannya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Bang bang bang. Saat berikutnya, energi hitam pada ular sanca yang menelan meledak seketika, berubah menjadi rantai hitam merah, langsung memenjarakan hantu ular sanca yang menelan. Sefu, aku mengatakan bahwa latar belakang Legiun Pencinta Naga bukanlah yang dapat kamu bayangkan. Pergi ke neraka dengan penyesalan. Hahaha. Di belakang naga raksasa hitam, energi hitam yang lebih besar mengalir ke naga raksasa hitam, dan kemudian senyum mengerikan muncul. Senyum ini penuh dengan kegilaan. Di atas sosok aneh naga raksasa hitam, aura yang sangat aneh muncul, dan kemudian menembus langit, mendekati ular itu. Bagaimana bisa? Python yang menelan sebenarnya di penjara. Apa-apaan ki hitam aneh itu? Di belakang ular sanca yang menelan, ada sedikit ketakutan di mata Raja Ular, karena dari rantai gelap yang memenjarakan ular sanca yang menelan, rasa dingin muncul. Betapa kuatnya hantu menelan Python yang muncul dalam formasi menelan, 9 pembangkit tenaga listrik dari klan Medusa mereka tidak dapat mengetahuinya. Formasi penelan surga ini benar-benar membunuh pembangkit tenaga setengah abadi, tapi sekarang ia terikat oleh energi hitam aneh di tubuh Qintian, yang membuat banyak pembangkit tenaga listrik di klan Medusa merasa sedikit bermartabat. Wajah paling jelek tidak lain adalah Sefu. Karena inti dari Heaven Swallowing Formation ini adalah immortal item Jiao Python Staff, jika Heaven Swallowing Python ini terluka, maka damage dari immortal item akan menjadi yang terberat. Keluarga Medusa, karena sifatnya yang dingin, dan hubungannya dengan manusia cukup aneh, yang menyebabkan kelangkaan pil obat. Jika senjata peri ini rusak, saya khawatir tidak ada yang bisa memperbaikinya. Inilah mengapa Sefu memegang senjata peri, tetapi tidak berani mengerahkan kekuatan terbesar dari artefak abadi. Energi hitam itu jelas bukan kekuatan Qintian. Tapi kekuatan ini sangat aneh, semuanya berhati-hatilah. Sefu berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah Sefu selesai berbicara, dia menatap ular piton yang terkurung oleh rantai ki hitam. Rantai ki hitam itu seperti mengikat Zonzi, membungkus seluruh tubuh ular sanca yang menelan. Di atas rantai ki hitam terus muncul, dan kemudian terus mengikis piton yang menelan. Piton yang menelan mengeluarkan raungan yang menyakitkan, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat melepaskan belenggu rantai ki hitam. Hahaha, Sefu, terserah kamu bagaimana menghadapinya sekarang. Qintian meraung, dan kemudian api merah menyala keluar dari pupilnya, dan kemudian langsung menempel pada naga hitam. Legiun pencinta naga di samping juga mencoba yang terbaik untuk menuangkan semua ki pertarungan mereka ke raksasa hitam. Mengaum, raksasa hitam itu meraung di langit, sosoknya meledak, dan niat membunuh muncul dari matanya, lalu mengangkat cakarnya dan menyerang piton Tian-Tian yang terikat secara langsung. Ki Cheng Ki. Menelan piton merasakan krisis dan berteriak keras,
mencoba untuk menyingkirkan serangan naga hitam. Tapi yang membuat piton yang menelan itu aneh adalah tidak peduli bagaimana ia melepaskan diri, rantai ki hitam yang mengikatnya perlahan bergerak menuju tempat tertentu di tubuhnya. Di mana? Adalah tempat jiwa. Dengan penampilan itu, seolah-olah ki hitam ini sedang berlutut dan mencoba menelan jiwa piton yang menelan surga. Tapi bagaimanapun juga, ular sanca yang menelan hanyalah tubuh energi yang dikumpulkan oleh energi, dan tidak memiliki jiwa, jadi ki hitam yang aneh berkeliaran di dalam ular sanca yang menelan dan keluar lagi. Bum bum bum. Saat berikutnya, serangan naga hitam datang seketika. Naga raksasa hitam mendatangi ular sanca yang menelan, mengangkat pupilnya dengan bangga, dan kemudian cakar naga yang menakutkan yang berisi energi hitam aneh dan api merah menyala menamparkan langsung ke tubuh ular sanca yang menelan. Si. Piton yang menelan tidak dapat melepaskan diri dari rantai ki hitam, jadi ia harus menerima pukulan mengerikan dari naga hitam secara tiba-tiba. Bang bang bang. Detik berikutnya, lampu hijau pada piton hijau yang menelan tiba-tiba berkurang, dan kemudian 7 inci dari ular itu, cakar naga hitam besar muncul. Dengan suara, bang, sosok piton hijau yang menelan tiba-tiba hancur, dan kemudian langsung menghilang di antara dunia ini. Ular sanca penelan hijau menghilang, dan rantai gas hitam yang mengikat ular sanca penelan juga berubah menjadi kekuatan yang sangat besar, dan kemudian setelah hantu besar ular sanca penelan menghilang, kruk berkepala ular mati dan batang naga perlahan muncul di udara. Kaca, di atas tongkat piton, di mata kepala ular, tiba-tiba terdengar suara yang sangat jernih. Staf Jiao Piton, sebenarnya sedikit hancur. Sefu menunjukkan ekspresi ketakutan untuk pertama kalinya, menatap Qintian. Mati. Qintian Zentian meraung dengan marah, dan kemudian anggota Legiun Kecanduan Naga lainnya melarikan diri langsung dari langit dan dengan cepat melarikan diri. Tidak baik. Murid Sefu menyusut dengan kencang, dan kemudian dia melihat naga raksasa hitam dengan aura yang bergejolak, datang ke arah mereka dan sekelompok medusa yang kuat. Lari secara terpisah. Sefu membuat keputusan yang menentukan dan mendengus dingin, dan kemudian murid ular itu menjadi waspada, dan hitam dan dewa kehidupan dan kematian terus muncul. Namun, Sefu senior, kekuatan ini terlalu menakutkan, jika kamu sendirian, kata Meilan, jelas menghadapi naga hitam yang menakutkan ini, pembangkit tenaga listrik klan Medusa tidak menunjukkan tanda-tanda gentar. Aduh, melihat bahwa semua orang tidak berniat pergi, Sefu menghela nafas sedikit, tapi dia sangat bahagia di dalam hatinya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Qintian, kali ini, ketika Ratu Medusa kami kembali, kami pasti akan menghancurkan keluarga kerajaan Xuanling Anda. Sefu tertawa keras, lalu tubuhnya tiba-tiba meledak. 8 prajurit Medusa kuat lainnya memiliki ki pertempuran yang menakutkan di seluruh tubuh mereka, langsung membentuk perisai pertahanan ki pertempuran berukuran 100 zang di depan semua orang. Mengaum, raksasa hitam itu menghilang dalam sekejap, dan langsung datang ke perisai pertahanan yang menakutkan di depan Sefu dan yang lainnya. Kemudian dia membuka mulutnya yang besar, dan di dalam mulut naga, nafas naga bercampur dengan api merah menyala dan gas hitam aneh langsung keluar. Bum bum bum. Kekuatan api yang mengerikan dan energi hitam yang aneh terus mengelilingi perisai pertahanan ki pertempuran yang besar. Saat berikutnya, api merah yang menyala-nyala langsung dipisahkan dari nafas naga, dan kemudian perisai pertahanan ki yang besar dibakar. Sial, tidak, perisai pertahanannya akan hancur. Tetesan keringat seukuran tetesan air mata terus bermunculan di dahi Sefu. Kekuatan api ini telah menahan kami. Dengan ki hitam aneh yang tampaknya langsung menyerang kekuatan jiwa manusia, kami tidak dapat mendukungnya lagi. Raja Ular juga berkata dengan dingin, jelas melihat perisai pertahanan Doki yang besar terus-menerus terkikis oleh kekuatan api ini dan gas hitam yang aneh, dia langsung terkejut. Aku sudah lama mengatakan bahwa keluarga kerajaan Xuanlingku bukanlah klan Medusamu yang bisa dibandingkan denganmu. Pergilah ke neraka dengan penyesalan. Teriak Qintian dengan marah, terlepas dari muridnya yang sudah merah, dan melanjutkan. Tingkatkan kekuatan api dan energi hitam di tangan Anda. Aduh, desahan perlahan muncul di langit, dan kemudian awan petir yang tertutup rapat berkumpul dengan samar, dan kemudian, di dalam awan petir. Siapa ini? Qintian langsung terkejut, karena pemandangan awan petir yang tiba-tiba ini tidak mungkin disebabkan oleh sebab alami apapun, sangat mungkin seseorang mengendalikannya. Qintian, lama tidak bertemu. Sebuah suara tua muncul di langit,
dan kemudian dari awan petir, seorang lelaki tua perlahan keluar gelombang bambu ember. Murid Qintian menyusut dengan kencang, dan gelombang ketakutan muncul secara spontan. Karena pada saat ini, kekuatan hidup dan mati hitam dan putih terus-menerus bercampur di samping Zhu Jin, dan sebagai tambahan, guntur dan kilat ada di sekujur tubuhnya, seolah-olah dewa guntur hitam dan putih telah turun. Bara bambu. Dia benar-benar bergerak. Salomo dan Nudong berkata serempak, dengan sedikit keterkejutan dalam suara mereka. Dikabarkan bahwa hubungan antara klan Medusa dan Paviliun Fancy yang tampaknya tidak jelas. Sekarang tampaknya benar. Kali ini, keluarga kerajaan Xuanling mungkin telah menendang pelat besi. Hati-hati, begitu Qintian dan yang lainnya kabur, kita akan segera menyusul. Kata Liu Quan. Zhu Jin ini benar-benar menembak. Dua orang kuat semi-abadi, bersama dengan para pemimpin dari 8 suku besar, akan menjadi rumit sekarang. Nudong berkata dengan sedikit khawatir. Dengan aku di sini, apa yang kamu takutkan? Klan Jiwa berkata dengan gembira dan tanpa rasa takut. Itu adalah Penatua Zhu. Mu Yingying juga menemukan Penatua Zhu di udara dan segera berbicara. Ayo pergi, sekarang Penatua Zhu telah muncul, aku khawatir situasi pertempuran di sini telah diputuskan. Ayo temui Mu Feng dan mereka berdua dulu, lalu pergi ke daerah gurun. Xiao Yan selesai berbicara, dan pergi ke arah berlawanan dari kuil Medusa. Tepat sebelum pergi, Xiao Yan bergumam ke kuil keluarga Medusa, tampaknya ada aura familiar di kuil ini. Apakah itu ilusi? Arang bambu. Apakah kamu ingin bersukacita dalam perang antara keluarga kerajaan Xuanling kita dan Paviliun Fanxiang? Qin Tianhong meraung dengan mata merah. Sejak bara bambu ini muncul, hati Qintian menjadi samar-samar gelisah. Sefu, pembangkit tenaga semi-abadi sendirian, telah membuat Qintian merasa sedikit lelah, belum lagi dua kaisar petarung bintang 9 di antara 8 pemimpin Medusa. Karena energi hitam yang aneh, saya khawatir Qintian telah dikalahkan. Tapi betapapun bangganya Qintian, berat dari dua pembangkit tenaga semi-abadi ini harus ditimbang. Selain itu, salah satu dari setengah abadi ini masih merupakan Zhu Jin, yang dikenal sebagai master formasi pertempuran pertama di seluruh Xuantian Santian. Hahaha, Qintian, kamu tidak perlu menggunakan alasan ini untuk mengancamku. Aku khawatir hanya ada kalian berdua di seluruh keluarga kerajaan Xuanling yang dapat mengancamku sekarang, tapi sayang sekali kamu bukan salah satu dari mereka. Setelah mengatakan itu, Penatua Zhu tersenyum agak lucu, tapi tidak ada yang berani meremehkan Zhu Lao. Pada saat ini, Lao Zhu sedang berdiri di tengah langit di mana awan petir tertutup rapat dengan awan petir, dan gelombang guntur dan kilat beberapa puluh meter terus-menerus menghantamnya, dan kemudian kekuatan guntur yang tampaknya bergejolak perlahan-lahan muncul, diserap olehnya. Pada tubuh itu, guntur perak putih kecil tapi menakutkan muncul. Brengsek, Qintian mengutuk secara diam-diam, lalu melirik sekelompok orang Medusa yang diserang oleh naga hitam, merasa menyesal. Jika naga raksasa hitam saat ini diberi waktu, saya khawatir dia bisa langsung mengalahkan 9 pembangkit tenaga listrik dari keluarga Medusa. Saat itu, menambahkan beberapa metode Qintian akan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membunuh 9 orang kuat Medusa, tetapi Qintian juga mengetahui situasi saat ini, dan segera tidak ragu, seolah-olah dia siap untuk bergerak, melakukan apa. Qintian, ini bukan kamu yang aku kenal. Aura hitam di tubuhmu sepertinya berbau seperti hantu. Zhu tua berjalan mendekati awan tebal di langit dan berkata dalam hati. Pikirkan urusanmu sendiri. Qintian mendengus dingin, dan kemudian naga hitam yang menyerang langsung dipanggil kembali. Raksasa hitam itu mundur, perlahan menempel di sisi Qintian. Aku tidak percaya Du Keming dari Fudo yang bermartabat telah berkolusi dengan orang-orang dari alam hantu. Penatua Zhu perlahan menggelengkan kepalanya, setelah memastikan pikirannya. Zhu Jin, kamu ingin berbicara omong kosong, bagaimana dengan raja ini, bukan giliranmu untuk menunjuk. Qintian dengan paksa mendukung, dan kemudian berbicara. Karena itu masalahnya, maka ayolah. Setelah Zhu Lao selesai berbicara, senyumnya menghilang seketika, dan kemudian dia melambaikan lengan bajunya, dan jaring petir besar yang terbuat dari petir padat melesat ke arah Qintian. Tips untuk mengukir serangga. Qintian menolaknya, tetapi hatinya sangat terkejut. Karena jaring guntur yang menyerang dari atas awan guntur, aura yang kuat dan mendominasi muncul, menyebabkan Qintian mengerutkan kening. Aura kuat pada kekuatan guntur hanya untuk menahan hantu. Ini masalahnya.
Qin Tian diam-diam berkata di dalam hatinya, dan tidak ada keraguan pada benda-benda di tangannya. Mengaum, raksasa hitam itu meraung, dan ekor naga hitam besar itu bergoyang dan tiba-tiba menamparkan jaring guntur yang besar. Kamu yang menunggu. Zhu Lao sepertinya sudah lama mengharapkan pemandangan seperti itu. Ketika dia melihat ekor naga hitam itu menamparkan, dia mengambil tangan, dan jaring guntur yang besar itu langsung membungkus naga hitam itu. Bang bang bang. Jaring guntur yang menakutkan langsung mengikat ekor naga hitam, dan kemudian sisik naga di ekor naga itu sedikit mengencang, dan tatapan yang agak menyedihkan datang dari pupil naga hitam itu. Ho ho ho. Setelah ekor naga hitam dibungkus oleh jaring bambu tua, aura murni dan mendominasi muncul dari jaring, lalu tiba-tiba menghilangkan aura hitam dari ekor naga hitam asli. Tidak ada yang tersisa. Brengsek. Kekuatan macam apa ini? Mata Qin Tian bersinar dengan kesungguhan, dan kemudian dia berkata pada dirinya sendiri. Kapten, jika kamu tidak bisa melakukannya, ayo mundur dulu. Raja Xuanling dan yang lainnya telah memasuki kuil Medusa, dan rencananya sudah setengah jalan. Beberapa orang berdiri di inti gurun, nafas mereka layu, dan kemudian inti menggunakan kekuatan jiwa mereka sendiri yang lemah berkomunikasi dengan Qin Tiantong. Sepertinya kita hanya bisa mundur dulu. Qin Tian melirik Zhu Jin tanpa daya yang berdiri di awan petir. Kekuatan yang dimiliki Zhu Jin di tubuhnya saat ini, saya khawatir Qin Tian tidak dapat menghadapinya ketika dia berada di puncaknya. Belum lagi sekarang. Saat berikutnya, bara bambu di langit seperti dewa. Guntur, dan tangannya tiba-tiba terjepit, dan jaring petir besar yang melilit ekor naga itu langsung meledak. Bum bum bum. Dengan jepitan Zhu Jin, ekor naga hitam besar itu langsung dipotong berkeping-keping oleh jaring halus jaring guntur. Ho 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 ho. Raksasa hitam itu meraung di langit, dan pupilnya sudah penuh dengan darah. Ledakan. Keluarga Medusa, Paviliun Fenxiang, Qin Tian telah menuliskan kebencian ini. Qin Tian tertawa terbahak-bahak, dan kemudian naga raksasa hitam yang kehilangan ekornya tiba-tiba membengkak. Bang bang bang. Api merah menyala yang mengerikan, ditambah dengan gas hitam yang aneh, menyembur keluar seketika, dan kemudian memenuhi ruang. Pada saat kritis ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa Tang Tang dan keempatnya benar-benar melewati dinding putih kuil dengan cara khusus dan memasuki kuil Medusa. Kekuatan api dan energi hantu. Ada beberapa rahasia di tubuh Qin Tian. Zhu Jin berdiri di langit dan menyaksikan Qin Tian dan rombongannya melarikan diri, tetapi dia tidak menghentikannya, karena Zhu Jin tahu bahwa ini bukan waktunya bagi mereka untuk mati. Pergi. Zhu Jin tidak ragu-ragu, cincin penahan yang agak indah di tangannya memancarkan cahaya aneh, dan kemudian gulungan putih perak yang berisi kekuatan menakutkan muncul seketika. Sabu-sabu. Segera setelah gulungan putih perak itu muncul, itu langsung berubah menjadi sambaran petir, seolah menembus langit, menuju ke tempat raksasa hitam itu meledakkan dirinya dengan kecepatan suara. Bum bum bum. Raksasa hitam itu meledakkan dirinya sendiri, dan gas hitam aneh serta api yang menakutkan tiba-tiba muncul dari posisinya. Jika kekuatan keduanya dibiarkan menyebar, membaca www.ukansu.com. Saya khawatir wilayah klan Medusa ini akan menyebabkan bencana. Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Hanya saja itu belum menyebar satu titik pun, dan diselimuti gulungan perak putih dari bambu ember. Pemurnian. Melihat bahwa ruang di mana naga hitam meledakkan dirinya diselimuti cahaya pada gulungan perak putih, Zhu Jin mendengus dingin. Bergegas. Saat berikutnya, gulungan perak putih menyebar secara instan, dan kemudian di ruang tertutup, gelombang kekuatan guntur muncul, dan dalam beberapa tarikan napas, energi hitam yang aneh dan nyala api telah lama dimurnikan tanpa jejak. Ambil. Setelah melakukan semua ini, Zhu Jin berkata perlahan, dan kemudian gulungan putih perak itu kembali ke tangannya, tetapi pada saat ini, udara hitam merah kecil muncul di gulungan putih perak itu. Zhu Jin, kenapa kamu di sini? Sefu dan rombongannya baru saja berkata kepada Zhu Jin di atas langit. Kebetulan saya lewat, hehe. Zhu tua tersenyum perlahan pada Sefu, lalu menyingkirkan gulungan putih perak itu dalam sekejap. Bagaimanapun, Sefu adalah seekor rubah tua, jadi tidak sulit untuk melihat rahasianya. Zhu tua, bukankah Sefuku adalah tipe pria yang memanfaatkan situasi ini? Sefu sedikit tidak puas. Batuk-batuk-batuk. Zhu Jin mendengar kata-kata itu, dan segera berpura-pura batuk beberapa patah kata. Ayo turun dan bicara. Setelah itu,
Zhu Jin mengatakan sesuatu, lalu 8 pemimpin klan Medusa lainnya mengangguk. Green Flute, apakah kamu yakin Xiao Yan dan yang lainnya ada di sini? Tidak jauh dari kuil, di tanah gurun, Mu Feng dan Green Flute perlahan maju. Seharusnya benar. Menurut apa yang dikatakan ular biru putih itu, daerah gurun ini berseberangan dengan kuil Medusa. Xiao Yan dan yang lainnya kemungkinan besar ada di sini. Pada saat ini, di langit di atas kuil, awan petir dan ledakan yang mengerikan perlahan menghilang, tetapi siapapun dapat melihat bahwa fluktuasi yang mengerikan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dipertahankan oleh pembangkit tenaga listrik biasa dalam pertempuran. Pinggiran kuil berantakan, percikan energi dengan berbagai warna terlihat di mana-mana, dan gurun tenggelam dalam berbagai tingkat. Konfrontasi yang mengerikan. Latar belakang keluarga kerajaan Xuanling dan klan Medusa benar-benar menakutkan. Mu Feng bergumam di dalam hatinya. Ngomong-ngomong, seruling hijau, kenapa kamu tidak masuk ke kuil keluarga Medusa dengan ular biru dan putih tadi? Bukankah ada tanah suci yang diimpikan oleh kalian semua ular? Kata Mu Feng setelah ragu-ragu. Bagaimana bisa sesederhana yang kamu pikirkan? Apakah menurutmu siapa yang mengatakan bahwa kamu bisa memasuki kuil Medusa jika kamu mau? Jangan bicara tentang bahaya di kuil, hanya karena nenek moyang keluarga Medusa kita tinggal di kuil, aku tidak bisa masuk sekarang. Tapi saya yakin suatu hari nanti saya akan masuk secara terbuka dan adil. Tembus batasan garis keturunanmu sendiri, dan mungkin kamu akan bisa maju ke ular piton yang menelan. Lalu aku akan melindungimu. Setelah seruling hijau selesai berbicara, ada senyum manis seperti bulan sabit di sudut mulutnya, yang membuat Mu Feng melihatnya. Sen sedikit. Sepertinya aku merasakan aura Xiao Yan, mereka ada di sini, ayo pergi. Saat berikutnya, murid Green Flute bergerak cepat. Ayo pergi. Mu Feng mendengar kata-kata itu, dan segera melihat sekeliling, tidak ada yang mengikuti seruling hijau di masa depan. Mu Feng dan yang lainnya ada di dekat sini. Mari kita cari satu sama lain secara terpisah. Berhati-hatilah untuk tidak menggunakan energi pendendammu, karena itu akan menarik orang-orang kuat dari klan Medusa. Kata Xiao Yan. Xiao Yan dan yang lainnya secara alami tidak melihat Zhu Tua akhirnya membebaskan klan Medusa, jika tidak, mereka tidak akan terlalu berhati-hati di wilayah klan Medusa. Beberapa orang berpisah, lalu masing-masing pergi ke satu arah. Xiao Yan. Suara jernih bergema di benak Xiao Yan. Aku menemukannya. Mu Yingying sedikit tersenyum, lalu dengan cepat datang ke sisi Xiao Yan. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan melihat Mu Feng dan Green Flute baik-baik saja, dan segera menepuk bahu Mu Feng dengan tangan besar. Aduh, sakit. Mu Feng sangat bekerja sama dengan Xiao Yan, dan saat berbicara, dia bahkan membuat penampilan yang sangat menyakitkan, yang membuat beberapa orang tertawa. Apakah tidak ada seseorang dari Bloodblade Mercenary Group? Mereka terpisah dari kita, dan sepertinya ada sesuatu yang lebih menarik bagi mereka. Xiao Yi mengambil alih. Tidak apa-apa, jangan sampai kita pergi ke padang pasir dan menghadapi tangan beracun. Lagi pula, sebagai rekan satu tim yang tidak saya percayai, saya tidak berani memberikan punggung saya kepada mereka. Seruling hijau berkata dengan kejam. Karena kita berlima telah tiba, mari kita pergi ke padang pasir dulu sementara Yubo, yang sedang bertarung sekarang, belum surut. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo. Hi gelombang 8, gelombang M. Aku dapat merasakan bahwa sepertinya ada sesuatu yang saya butuhkan di sana. Xiao Yan tersenyum, dan ada perasaan yang agak panas di pupilnya. Perasaan seperti itu tidak hanya berasal dari nyala api yang menggabungkan 23 jenis api yang berbeda, tetapi juga berasal dari keputusan yang membakar di bagian tubuh yang paling dalam. Mungkin hanya ada satu hal yang bisa begitu menarik perhatian Fen Jue. Api suci. Dikatakan bahwa daerah gurun adalah 3 jadi utama di gurun kematian yang sepi ini, tetapi ada juga harta yang tak terhitung jumlahnya. Ayo cepat, mungkin kita bisa mendapatkan beberapa hal bagus. Saat itu, kekuatan kita akan ditingkatkan ke level yang lebih tinggi, atau kita bisa berpartisipasi dalam kompetisi sekte dalam beberapa tahun. Mu Feng memimpin. Pergi ke sini. Xiao Yan menutupi kepalanya dengan garis-garis hitam, dan kemudian berkata kepada Mu Feng, yang salah jalan. Saat kata-kata itu jatuh, kelompok itu berjalan sangat lambat menuju gurun yang aneh. Di mana yang disebut daerah gurun. Ikuti Qin Tian, jangan biarkan mereka melarikan diri. Kali ini,
Aku harus membiarkan keluarga kerajaan Xuanling ini melihat kekuatan Sulaiman kita, dan benar-benar ingin kita membunuh Su Jin, jika bukan karena kekuatan setengah Su Jin yang abadi, jika kita pergi 3 kali, itu hanya untuk mati. Liu Kuanfang berkata dengan ekspresi muram, dan setelah berbicara, dia berubah menjadi udara hitam, dan perlahan mengikuti kelompok Qin Tian dengan 2 orang di sekitarnya. Di tempat lain, saat Qin Tian dan rombongannya pergi, klan Medusa dan Su Jin juga menghela nafas lega. Kalian klan Medusa tampaknya tidak bersatu seperti yang aku bayangkan. 8 pemimpin Medusa dan Sefu jatuh ke tanah di depan mereka, dan Qin Tian dan kelompoknya juga menghilang tanpa jejak, lalu Su Jin berbicara langsung. Uhuk-uhuk. Sefu terbatuk keras karena terlalu banyak konsumsi, memegang tongkat Jiao Piton yang agak patah di tangannya. Adapun ular roh pendamping Xiaolu, dia sudah dikalahkan ketika Tian-Tian Piton dikalahkan. Kembali ke tubuh Sefu untuk melakukan pemanasan. Manusia, meskipun kamu membantu keluarga Medusa kami keluar dari pengepungan, aku menyarankan kamu untuk kembali kemanapun kamu berasal. Wilayah manapun dari keluarga Medusa kami tidak pernah menerima manusia. Di antara 8 pemimpin, Mobal menatap bara bambu di depannya dengan sedikit ketidakpuasan. Merbar, lancang, tubuh lemah Sefu berkata dengan cara kuno. Tuan Ular, Mobal berkata dengan suara yang sedikit bingung. Aku belum mati, beri aku kedamaian. Kata Sefu dengan marah. Su Jin, apa yang kamu katakan tidak salah, memang ada beberapa pengkhianat di dalam klan Medusa kita. Sefu juga setuju dengan kata-kata Su Jin, dan kemudian murid ular itu perlahan melirik 2 dari 8 pemimpin, sedikit. Keduanya, pria dan wanita. Kekuatan laki-laki di tahap selanjutnya dari Kaisar Dou Bintang 8, dia memiliki aura yang kuat di sekujur tubuhnya, dan rambut coklat gelapnya dikenal cukup gagah, sedangkan wanita adalah pembangkit tenaga listrik di tahap tengah. Kaisar Dou Bintang 8, dan kekuatannya juga cukup bagus. Tuan Sefu, kita berdua benar-benar tidak bisa dibedakan. Itu semua Engri Is sialan itu. Dia menjanjikan kami beberapa keuntungan, dan kemudian biarkan kami membantunya. Dia membocorkan berita bahwa piton penelan 9 warna memasuki kuil. Dia mencoba berkolusi dengan keluarga kerajaan Xuanling dan Medusa kita untuk mengadakan pertikaian, dan pria ini sangat ambisius, dan sepertinya ingin memerintah seluruh keluarga Medusa kita. Pria dan wanita itu langsung berlutut, lalu tiba-tiba berbicara. Meski keduanya juga merupakan 2 pemimpin suku dari 9 suku besar Medusa Gelombang, peringkat mereka cukup rendah di antara 9 suku besar. Oleh karena itu, keduanya sangat jelas tentang temperamen dan taktik gemuruh Sefu ini. Begitu keduanya menipunya, akhirnya tidak akan mudah. Aku membaca bahwa kalian berdua adalah pemimpin dari 9 suku utama keluarga Medusa kami. Aku tidak akan menghukummu. Jika kamu melakukan kejahatan lagi, kamu akan langsung dilemparkan ke kerangka 10.000 ular. Sefu berkata dengan dingin, suara dalam suara itu. Suara tak henti-hentinya membuat mereka berdua merasa sedikit lebih baik. Karena itu masalahnya, saatnya memahami interior keluarga Medusa kita. Meskipun Nudong ini hanya kaisar petarung bintang 9 peringkat keempat, dia telah banyak bekerja sama dengan keluarga kerajaan Xuanling secara rahasia selama bertahun-tahun. Saya khawatir kekuatan bawahannya tidak boleh diremehkan. Tugas paling mendesak sekarang adalah menemukan Nudong ini, dan kemudian menanganinya sesuai aturan klan. Raja Ular juga berkata, dan Raja Ular sudah lama tidak terbiasa dengan tindakan Nudong. Tekan ke bawah. Lagi pula, ketika harus bertarung sendirian, Raja Ular bukanlah lawan Nudong. Hahaha, mencariku? Jangan mencarinya. Aku tidak diundang. Senyum mengerikan muncul di padang pasir, dan kemudian sosok kekar muncul. Orang ini adalah Nudong. Tetapi di sebelah Nudong, 3 dou di bintang 8 tingkat menengah yang kuat dan 5 dou di bintang 7 yang kuat segera muncul. Pada saat yang sama, di samping Nudong itu, seorang pria yang diselimuti energi hitam terlihat sangat aneh.